Oke, hari ketiga Lebaran, ya saya olahraga ke GBK. Tadinya gue pengen abadikan bahwa di titik GBK inilah kemudian kemenangan Prabowo Gibran berawal. Iya, karena tumpah ruah jutaan orang ada di sana. Tapi karena sesuatu hal, saya pindahkan ke bakso lapangan tembak sebelah GBK. Iya, ini mungkin Anda dapat situasi ruangan yang tradisional Jawa. Inilah di bakso lapangan tembak Senayan. Iya. Gue udah makan bakso, lu belum? Karena gue udah makan bakso pagi-pagi, sekarang kita ketawa ke TV bersama di Lebaran ketiga ini. Ada yang momen penting di Lebaran pertama adalah open house Prabowo di Rumah Kertanegara. Di sana sangat ramai sekali. Mungkin kalau 01 dan 03 lihat, ya saya yakin keki. Iya. So, dalam hati 01 dan 03, sial, gua nggak jadi. Iya. Open house gua sepi jadinya. Iya. Kita lihat open house-nya. Kita lihat open house-nya 03. Iya. Ya, gitu-gitu aja. Antusias masyarakat ya kurang lah ya. Ya namanya juga kalah. Iya. Apalagi Anies. Nggak tahu dah kalau Anies mah. Anies masih lebih parah lagi. Menang suka-suka kalah. Sorry kalau sombong, tidak bermaksud sombong, tapi ya sekedar ini untuk hiburan ya, supaya menaikkan imun tubuh kita dan kita tetap sehat. Ya, olahraga jangan lupa ya. Gue lagi di GBK nih soalnya nih. Oke, kita coba lihat suasana di Kertanegara, rumah kediaman Prabowo, open house di Lebaran pertama. Check it out. Iya. Pak Prabowo. Iya. Iya. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Iya. Iya. Selamat Lebaran, Pak. Beliau menyampari wartawan yang sudah menunggu sejak pagi. Oke, saya skip sampai di sini dulu ya. Itulah beda, coba Anda putar ulang pada saat 5 tahun yang lalu di Rumah Kertanegara, Prabowo saat dikerumuni oleh para pendukungnya. Beda banget, puasannya beda banget. Sekarang itu lebih teduh, Prabowo juga lebih humanis, tidak antagonis. Iya. Kayak film Rambo. Sekarang sudah lebih seperti Arjuna. Iya. Kenapa itu kemudian menjadi beda? Satu, karena dulu didukung oleh FPI. Diakuin nggak diakuin, itulah sifat antagonis Prabowo karena di bawah bayang-bayang FPI. Anda tahu FPI? Anda makan di warung pada saat puasa, disikat sama dia. Warung buka padahal di lingkungan banyak non-muslim, langsung disikat sama dia. Iya. Rupanya dulu, 5 tahun yang lalu, Prabowo diajarin itu rupanya. Jadi ketika keluar menghadapi wartawan pun, ya yang terjadi antagonis, emosian, marah-marah, ya gitu dah. Namanya juga FPI, ya. Belum lagi oleh organisasi-organisasi lain, belum dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang lain. Nah, Prabowo kalau di bawah pengaruh tokoh Amin Rais, iya. Rocky Gerung, iya. Egy Sujana, iya. Nah, Imam Jumbo Habib Rizik. karena waktu itu Prabowo di bawah pengaruh mereka, jadinya seperti itu. Beda banget dengan Prabowo hari ini yang di bawah pengaruh Jokowi, lembut, teduh, humanis, komunikatif, ya. Lebih kelihatan sabar, ya, lebih kelihatan santun, itu beda kan? Nah, itu kenapa kemudian hari ini Prabowo menang, ya. Akuin nggak diakuin, itu efeknya besar banget kenapa sekarang hari ini Prabowo menang. Coba kalau situasinya seperti masih 5 tahun yang lalu. Seperti apa jadinya?
Karena di bawah bayang-bayang Amin Rais. Lu tahu sendiri kan Amin Rais, hidupnya sepanjang masa ya Menjadi gelandangan politik. itulah Amin Rais. Beda banget karena memang yang selalu dihembuskan itu ya strategi tapi dari sisi negatifnya. Masih ingat betul pada saat 2014 PDI menang sehari sebelum pemilu itu dirubah Undang-Undang MD3 kalau Anda tahu. Merubah Undang-Undang MD3 hanya dalam waktu semalam. Pemenang pemilu tidak otomatis menduduki sebagai ketua DPR waktu itu. Ini sangat menyakitkan sebenarnya. Tapi ya itulah politiknya Amin Rais. Politik barbar, ya. Yang namanya juga politik ya. Nah, Amin Rais hari ini tinggal kita kenang menjadi gelandangan politik. Ya. Halo Mbak Amin. Sampai tua bangka seperti ini juga tetap gelandangan politik, Mbak. Kenapa kemudian Amin Rais bencinya setengah mati dengan Jokowi? Ya karena sama-sama dari Solo, satunya beliau Jogja, satunya berhasil, satunya nggak berhasil. Iya. Padahal lebih pinter Amin Rais. Iya. Amin Rais profesor, Jokowi insinyur kehutanan. Ya. Jokowi sampai RI 1, Amin Rais gelandangan politik. Iya. Amin Rais anaknya nggak tahu. Saya nggak bahas. Saya bisa bahas tapi nggak usah gitu ya. Tapi Jokowi anak-anaknya berhasil semuanya. Iya. Ya. Kemudian itulah yang membuat kebencian Amin Rais semakin mendalam, semakin menjadi-jadi, semakin nggak terkontrol. Ya, benci setengah mati betulan itu Amin Rais. Awas loh Mbak Amin, jangan sampai mohon maaf innalillahi wa inna ilaihi raji'un, amit-amit jangan bayai ya. Naudzubillah subhanallah, jangan sampai terjadi ya su'ul khotimah. Jangan sampai terjadi. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya videonya. Mas Gibran. Mas Gibran, silaturahmi ke teman-teman PDIP juga nggak Mas Gibran? Ya, itulah momen kedatangan Gibran di rumah Prabowo Kartanegara. Gibran bersama istri dan anak-anaknya silaturahim lebaran ke rumah Prabowo. Sayup terdengar suara wartawan, pertanyaan Mas Gibran, kapan berkunjung ke PDIP Mas Gibran? Mas Gibran, kapan berkunjung ke rumah Hasto Mas Gibran? Iya. Mas Gibran, kapan ke rumah Bu Mega Mas Gibran? Mas Gibran, apakah hal yang sama juga akan dilakukan? Berkunjung ke Pak Anies dan Pak Ganjar? Iya. Gibran diam 1000 bahasa. Tapi sih gue tahu jawabannya sih. Iya. Gue tahu hatinya soalnya. Gibran jawab apa gue juga tahu. Cuman nggak kedengaran doang aja. Jadi terkesan diam gitu ya. Mas Gibran, apakah setelah ini mau berkunjung ke PDIP? Iya. Padahal kalau Gibran ini ya, asumsi saya, Mas Gibran, apakah setelah ini mau berkunjung ke PDIP? Mas Gibran, apa setelah ini mau ke rumah Pak Hasto? Enggak. Ini kalau gue jadi Gibran lah. Tapi kan Gibran nggak kayak gitu ya. Gibran itu orangnya adem ya, soft, sopan ya, penuh dengan santun gitu ya. Kalau gue jadi Gibran, Mas Gibran, Mas Agri, kapan ke PDIP? Mas Agri, apakah habis ini mau ke Pak Hasto? Apalagi ke Ganjar sama Anies. Wah.
Itulah kenapa gue nggak jadi politisi, karena nggak bisa bersikap kayak Gibran. Gibran kan ya kayak Jokowi juga kan, mau dihujat, dimaki, dicaci, dihina, difitnah, nggak pernah membalas, nggak pernah juga sakit hati, nggak tahu sakit hati apa enggak. Tapi kalau gue langsung gue balas itu. Itulah gue nggak jadi politisi, kira-kira sana lah ya. Ini momen yang luar biasa, dan sekarang kita sedang menunggu momen Jokowi datang ke Megawati, Prabowo datang ke Megawati, atau nanti Gibran mau datang kunjungin ke Ganjar Pranowo dan Anies. Sebaiknya ya nggak usah juga nggak apa-apa sih. Mas Gibran udahlah nggak usah lah, ngapain penting-penting amat sih. Ya kalau yang kita kunjungi itu orangnya baik, santun, ya, nggak tengil. Orangnya tengil gitu, kunjungin ngapain? Udah nggak usah aja Mas Gibran, udah. Biarin aja mereka berdua lah. Biar bersekongkol, bikin persekongkolan baru sana, nggak apa-apa lah. Oke, teman-teman, pagi-pagi ini gue bikin baru jam berapa nih? Jam 8, jam 9 ini nih. Pagi-pagi udah perutnya udah kenceng, udah kaku begini. Tapi bahwa kalau kita bahagia dan gembira terus, apalagi ketawa terus, niscaya menjadi orang gila, ya enggak maksudnya. Kalau kita sering ketawa, imun tubuh kita akan naik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.